nomor 69 kita ditanya bagaimana cara meningkatkan atau menambah jumlah uang beredar. Nah, nanti di soal berikutnya ada yang mengurangi jumlah uang beredar. Nah, sebenarnya ada tiga kebijakan dan tiga kebijakan ini bisa sifatnya untuk menambah jumlah uang beredar atau mengurangi jumlah uang beredar. Nah, tetapi saya akan jelaskan relasinya ya. Maksudnya kapan apa namanya jumlah uang beredar itu dinaikkan atau ditambah dan kapan jumlah uang beredar itu diturunkan. Maksudnya kondisinya seperti apa? Nah, kondisinya adalah saya singkat jumlah uang beredar itu JUB. Jadi JUB itu ditambah saat apa? Nah, kita mesti tahu bahwa money supply ketika ditambah atau peredaran uangnya bertambah artinya apa? Semakin banyak uang di masyarakat berarti eh, kan sistemnya uang itu kan kalian udah belajar ya, uang itu dicetak ada ininya ya, ada patokannya, ada patokan nilainya. Sebenarnya total uang itu nilainya sama, ya kan? Tetapi ketika jumlah uang ditambah, artinya nilai uang itu makin berkurang. Nah, ini sebenarnya memang ada kaitannya dengan chapter 30 sih ya, gitu. Sehingga ketika jumlah uang beredar, nilai uang berkurang. Nah, berarti kalau nilai uang berkurang, apa yang terjadi? Oh, itu mau menunjukkan bahwa jadi sebenarnya logikanya sumber dayanya tetap sama, tapi jumlah uangnya lebih banyak. Artinya apa? Untuk mendapatkan sumber daya yang sama, harusnya sih harganya lebih mahal dong. Ya, berarti terjadi kenaikan harga-harga barang atau yang kita kenal dengan inflasi. Ya, inflasinya meningkat. Nah, berarti kebijakan menambah jumlah uang beredar tujuannya justru untuk menciptakan inflasi atau meningkatkan inflasi. Berarti ini sedang dialami oleh negara yang sedang mengalami deflasi. Deflasi itu sangat bahaya. Kita sebaiknya menghindari itu. Atau inflasinya sangat rendah. Oke. Jadi kondisinya hanya dua, antara deflasi atau inflasi yang rendah. Itu kalau seandainya nantinya kebijakannya menambah jumlah uang beredar atau JUB. Oke. Jadi ketika negara itu deflasi atau inflasi yang rendah, maka inflasinya harus ditingkatkan dengan cara meningkatkan JUB, jumlah uang beredar. Nah, di sini jawabannya udah jelas sih, yaitu mengurangi tingkat diskonto. Nah, tetapi saya akan untuk mengantisipasi perubahan dan supaya kalian lebih paham lagi, saya akan jelaskan secara singkat saja karena kan harusnya kalau di materi udah dijelasin ya. Terkait tiga kebijakan, maksudnya kebijakan untuk mengatasi deflasi atau inflasi yang rendah sehingga inflasi perlu dinaikkan dengan meningkatkan JUB itu gimana caranya di masing-masing kebijakan. Maksudnya di OMO gimana, di politik diskonto gimana, atau discount rate policy gimana, lalu di reserve requirement gimana. Nah, saya jelaskan open market operation dulu. Ya, kalau open market operation untuk menambah jumlah uang beredar, maka dia harus membeli surat berharga negara. Nah, kenapa demikian? Karena ketika pemerintah membeli surat berharga negara, artinya pemerintah mengeluarkan uang. Nah, uang tersebut akan berarti kan yang dia membeli dari masyarakat. Nah, berarti uangnya beralih ke masyarakat lebih banyak. Nah, berarti jumlah uang beredarnya akan bertambah. Nah, itulah sebabnya jumlah uang beredar akan meningkat ketika pemerintah membeli surat berharga negara. Ya, seperti itu. Nah, ini ada penjelasan lebih detailnya ya. Saya jelaskan sesimpel itu aja. Yang penting kalian udah tahu bedanya surat berharga negara dan surat utang negara. Nah, lalu di politik diskonto, untuk meningkatkan jumlah uang beredar, diskon rate perlu diturunkan. Kenapa? Ini ada penjelasannya ya. Diskon rate yang diturunkan atau lebih kecil akan mendorong orang, nah ini juga udah dijelaskan sebelumnya, mendorong orang apa? Kalau suku bunga lebih rendah, artinya biaya investasi lebih kecil. Nah, sehingga orang lebih banyak meminjam uang. Nah, dan ini juga jadi mungkin ya sebenarnya sesimpel ini sih, interest rate dan suku bunga kan ya. Artinya kalau suku bunganya berkurang, investasi bertambah, ya kan? Sesimpel itu. Tapi sebenarnya itu juga nantinya bertambahnya juga ada kaitannya dengan money multiplier, ya, seperti itu. Sedangkan kalau reserve requirement, jadi mesti diingat ya, kalau kalau untuk menambah, jadi kalian mesti tahu kalau untuk menambah JUB atau untuk mencetak inflasi atau dalam rangka menghadapi deflasi atau inflasi yang rendah, maka yang dilakukan adalah pertama, di OMO dia membeli buy, lalu yang kedua discount rate itu dia apa? Menurunkan, jadi lower gitu ya. Nah, lalu bagaimana dengan kebijakan yang ketiga, yaitu reserve requirement. Nah, untuk menambah money supply, reserve requirement perlu diturunkan, ya, di lower. Jadi yang diturunkan reserve requirement sama discount rate, sedangkan di OMO dia buy, kalau ingin menciptakan inflasi atau meningkatkan JUB, jumlah uang beredar. Nah, mengapa reserve ratio perlu diturunkan? Karena ketika reserve ratio diturunkan,
ini ada kaitannya dengan money multiplier. Ya logikanya kalau bank reserve-nya diturunkan artinya bank lebih banyak meminjamkan uang sehingga peredaran uang akan bertambah pada akhirnya. Dan money multiplier pasti akan meningkat. Jadi sesimpel itu ya. Eh, beli OMO, membeli di operasi pasar terbuka, nggak ada ya jawabannya. Berarti selanjutnya discount rate, menurunkan discount rate ada opsi C, berarti opsi C kita pilih. Lalu di reserve requirement menurunkan ini ya, reserve requirement atau persyaratan cadangan. Itu juga nggak ada jawabannya. Maka nomor 69 kita akan jawab opsi C saja ya. Oke, sekian. Terima kasih.